Itu terbukti kan 2 tahun terakhir alhamdulillah dengan exit exam justru presentasi kelulusan itu naik. Assalamualaikum sahabat podcast, jumpa lagi dan lagi bersama saya Rizda Hot Podcast Tikes Nani kali ini. Nah, seperti biasa, setiap ada podcast Tikes Nani tentunya akan menampilkan bintang tamu yang spesial dan juga topik yang menarik. Nah, di sini di depan saya sudah ada bintang tamu spesial kita dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini sebagai ketua organisasi kebidanan ya. Nah, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri agar sahabat podcast bisa mengenal Ibu lebih jauh lagi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk sahabat podcast Tikes Nani Hasanuddin. Saya Bu Amriani, lebih akrab biasanya dipanggil Bu Amri. Sebenarnya saya dosen tetap di STIK Makassar dan saat ini saya diamanahi untuk sebagai koordinator wilayah Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia, khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Itu sebagai organisasi. Ya, Ibu ini pastinya super sibuk ya, karena sudah jadi dosen, lanjut sarjana, S3 ya Bu? Iya, kalau saat ini untuk pendidikan di profesi bidan, jenjang pendidikan saya di profesi bidan sudah menyelesaikan S2 ya, S2 kebidanan di FK Unhas. Kemudian betul saat ini melanjutkan di S3 di Fakultas Kedokteran juga Unhas dan insya Allah sudah tinggal 1 tahap ujian promosi. Sungguh luar biasa ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu ini dari mana Ibu? Asal mana Ibu? Oh iya, saya asli Makassar, Bapak Ibu dari Goa ya, suami juga dapatnya dari orang Goa, jadi betul-betul asli Makassar. Ya, asli Makassar Ya. ya Bu. Ya, Ibu sebagai ketua organisasi nih. Nah, membahas tentang kebidanan Ibu ada yang namanya AIPKIN. Nah, Ya. sebenarnya Ibu apa sih itu AIPKIN Ibu? Bisa dijelaskan sedikit Bu? Ya, jadi AIPKIN itu adalah Asosiasi Institusi Kebidanan Indonesia. Kemudian dari pengurus pusat itu membentuk beberapa koordinator wilayah, termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Awalnya itu untuk wilayah Sulawesi itu cuma 1 ya, koordinator wilayah Sulawesi. Tapi karena LLDikti kita juga sudah terbagi 2 ya kemarin, maka itu untuk wilayah Sulawesi sudah ada Sulawesi Selatan dan Barat dan Sulawesi Tengah dan Tenggara itu juga bergabung sendiri Korwil AIPKIN-nya. Nah, apa fungsi atau peranan asosiasi institusi pendidikan kebidanan ini? Tentu institusi kebidanan ini perlu wadah yang untuk mereka bisa menjalankan proses pendidikan dengan baik di institusi masing-masing. Oleh karena itu peran AIPKIN ini tentu mendampingi institusi-institusi kebidanan di seluruh Indonesia bagaimana mereka bisa berproses menyelenggarakan pendidikan itu dengan baik. Sehingga tugas kami banyak terkait pelatihan-pelatihan untuk SDM, kemudian dalam proses pembelajaran, dan yang paling sekarang aktif adalah bagaimana mempersiapkan institusi menghadapi uji kompetensi ini, karena tentu itu suatu tantangan yang besar. Ya, itu tadi mengenai pengertian atau apa yang dimaksud dengan AIPKIN. Nah, tadi sempat menyinggung Ibu mengenai uji kompetensi atau biasa disebut dengan exit exam. Nah, sebelum mahasiswa ini dinyatakan lulus, perlu juga melalui proses yang namanya exit exam. Nah, Ibu bagaimana sih ini
kaitannya dengan AIPKIN dengan exit exam, keterlibatannya yang dimaksud Ibu. Oh iya, ya exit exam itu kan bentuk pelaksanaan dari uji kompetensi ya. Nah, pelaksanaan uji kompetensi itu kan amanah undang-undang ya, amanah undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana dinyatakan bahwa seluruh mahasiswa di akhir studinya harus mengikuti uji kompetensi nasional. Nah, jadi kalau berbicara sebenarnya tentang exit exam dari tahun 2014 nih, mahasiswa itu sudah harus mengikuti uji kompetensi secara exit exam. Tetapi karena beberapa pertimbangan sehingga pemerintah waktu itu masih memberikan keringanan implementasi exit exam itu nanti di 2021 kemarin, periode 2 pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kalau ditanya mengenai bagaimana peranan AIPKIN dalam exit exam, tentu yang paling utama adalah memfasilitasi, membantu institusi untuk bisa lulus ya mahasiswanya di exit exam ini, atau bisa dinyatakan kompeten ya di exit exam ini sehingga bisa meluluskan ya. Kemudian karena kan secara amanah dari undang-undang bahwa uji kompetensi itu memang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kemudian organisasi profesi, kemudian lembaga sertifikasi nasional yang terstandar. Jadi memang ada keterlibatan organisasi profesi. Selama ini yang kami lakukan adalah lebih fokus ke bagaimana memberikan motivasi para dosen untuk menulis soal. Jadi menyediakan soal di tingkat institusi ya. Jadi dosen-dosen sudah dilatih untuk item dev, item review. Kemudian soal-soal ini kita coba untuk masukkan ke bank soal di tingkat nasional. Nah, harapannya adalah apa? Dengan soal-soal dari institusi ini bisa membantu mahasiswa menghadapi exit exam ini dengan berlatih tentu dari teori-teori, materi-materi kuliah, mata kuliah yang sudah diberikan selama menempuh pendidikannya. Itu tadi mengenai dengan keterkaitan AIPKIN dengan exam. Nah, lalu Ibu bagaimana sih itu dukungan dan pandangan AIPKIN ini terhadap exit exam, Ibu? Ya, kalau pandangannya sebenarnya ya exit exam itu amanah undang-undang ya. Ya. Tentu AIPKIN mendukung sepenuhnya ya. Oleh karena itu dukungannya ya tadi menyiapkan institusi untuk bisa nih menjalankan aturan tersebut, mengikuti aturan tersebut agar lulusan-lulusan bidan dinyatakan kompeten ya dengan melalui exit exam, sehingga lulusannya betul-betul kita yakini bahwa sudah kompeten dan terstandar secara nasional melalui Ukomnas. Yaitu terkait dengan dukungan AIPKIN ini terhadap exit exam. Nah, kalau terkait dengan ininya Bu, pandangan AIPKIN ini terhadap exit exam, Ibu? Oh, pandangannya. Ya, pandangannya AIPKIN terhadap exit exam ya sebenarnya itu mungkin pertanyaannya karena banyak institusi merasa takut ya betul, Ibu. Banyak yang berargumen sekarang pendaftar kurang karena ada exit exam ya. Ini sebenarnya perlu diluruskan ya. Jadi exit exam itu kan tujuannya sebenarnya adalah institusi pendidikan khususnya tenaga kesehatan ini bagaimana kita meluluskan calon-calon tenaga kesehatan ini yang kompeten ya. Jadi kalau secara awam masyarakat melihat ini kan mempersulit, orang sudah sekolah, sudah kuliah gitu, ujung-ujungnya tidak lulus uji kompetensi, tidak bisa bekerja. Nah, kalau kita kembalikan Bapak Ibu misalnya ya ke masyarakat, misalnya nih untuk profesi bidan,
pilih mana, mau ditolong oleh bidan yang sudah dinyatakan kompeten ya, karena sudah dinyatakan lulus dari uji kompetensi melalui exit exam tadi, ataukah mau ditolong oleh bidan yang belum ikut uji kompetensi nih ya. Nah itu kan tanda kutip. Jadi saya tahu bahwa karena memang ini kenapa 2014 itu diundur akhirnya nanti 2021 kemarin baru dinyatakan sebagai exit exam ya, karena itu kayaknya sesuatu yang menakutkan gitu ya. Iya, Ibu. Tapi kan ternyata dalam implementasinya dengan aturan bahwa 40-60% ya, jadi 40-60% itu 40 diambil murni dari hasil uji Komnasnya ya, uji kompetensinya ya yang dilaksanakan itu, kemudian 60% itu dari proses pendidikan yang ditempuh sampai semesternya selesai. Jadi ya harapan AIPKIN ya buat institusi khususnya untuk kebidanan, nggak usah takut lah ya. Saya kira dengan kita mempersiapkan dengan baik sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, kurikulum kita terapkan dengan benar, kemudian di praktik ya, karena kita tenaga kesehatan tentu skillnya yang lebih besar persentasenya kita melaksanakan dengan baik ya, kita harus siap menghadapi uji kompetensi. Kita pasti bisa, dan itu terbukti kan 2 tahun terakhir alhamdulillah dengan exit exam justru presentasi kelulusan itu naik. Jadi kalau begitu Ibu, sebenarnya institusi tidak perlu takut akan adanya pelaksanaan exit exam, dan juga untuk mahasiswa tidak perlu takut karena justru dengan adanya pelaksanaan exit exam ini tingkat kelulusan uji kompetensi mahasiswa malah semakin meningkat. Ya, mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, di kebidanan ini Bu kan ada 3, ada diploma kebidanan, ada profesi kebidanan, dan S1 kebidanan. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya itu Ibu? Ya, kalau berbicara itu tentang pendidikan kebidanan, ini kebetulan saya bawa ya buku kecil Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Jadi ini adalah di tahun 2019 itu momentum yang sangat berharga buat kami profesi bidan, yaitu disahkannya undang-undang ini, dan di dalam undang-undang ini itu juga sudah dijelaskan dengan baik di bab 2 tentang pendidikan kebidanan. Jadi pendidikan kebidanan saat ini sesuai yang ada di dalam undang-undang itu ada 3 ya yang dijabarkan, yaitu yang pertama pendidikan akademik ya, kemudian pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Nah, pendidikan akademik itu sendiri sekarang teman-teman di profesi bidan itu ada yang sudah menempuh program sarjana ya, sarjana kebidanannya, kemudian S2 atau magister kebidanan, dan kalau saat ini juga sudah banyak yang menempuh program doktor ya, S3. Walaupun belum spesifik S3 kebidanan, tetapi seperti di Unhas itu sudah mengatur mekanisme untuk setiap profesi ya, termasuk bidan. Ya, jadi ketiga-tiganya ini Ibu sudah berdasarkan dengan berbeda berdasarkan dengan masing-masing kewenangannya. Nah, di dalam kebidanan ini Bu, apa sih tanggung jawab kebidanan dan kode etik dari profesi kebidanan Ibu? Oh iya, nah karena mungkin saya jelaskan dulu ya, apa sih bedanya antara sarjana ya, profesi dan vokasi nih, karena ini kan yang 3 ya, yang di pelayanan ya. Nah jadi tentu ada 3 prinsip ya yang membedakan dari jenjang ini. Yang pertama yaitu dari level KKNI ya, kita tahu untuk level KKNI vokasi itu di level 5 ya. Kemudian untuk sarjana dan profesi itu level 7 ya. Kemudian untuk magister kan jelas ya level 9 ya. Kemudian tentu karena perbedaan level ini kewenangannya tentu berbeda. Ya. Nah, di dalam undang-undang kebidanan juga ini sudah diatur terkait dengan kewenangan tersebut ya.
juga di dalam standar kompetensi ya, keputusan Menteri Kesehatan tentang standar kompetensi bidan ya 320 itu sudah juga membedakan antara kompetensi profesi bidan dengan vokasi. Iya. Nah, untuk di praktik standar praktik bidan yang bisa sekarang menyelenggarakan praktik mandiri bidan ya, karena tentu ini hal yang spesifik untuk profesi bidan, itu adalah level profesi. Walaupun sekarang ini masih dalam tahap peralihan ya, teman-teman yang sementara ini masih menjalankan praktik dari pendidikan vokasi itu pelan-pelan tentu akan diarahkan, karena tentu butuh waktu kan, karena bidannya harus sekolah dulu kan, melanjutkan sekolah untuk profesi. Jadi itu, dan untuk standar kewenangannya, kompetensinya itu banyak ya, tentu ada perbedaannya, itu berdasarkan dengan tadi 320 ya, standar kompetensi bidan, berbeda antara profesi dengan vokasi. Ya, itu terkait dengan perbedaan dari ketiganya ya Bu. Ya. Tadi untuk terkait tanggung jawab dan kode etik terhadap profesi kebidanan Ibu. Oh ya, ya kalau kita berbicara tentang kode etik ya dan tanggung jawab profesi tentu banyak ya. Yang pertama yaitu, sebelum teman-teman pasti di setiap profesi kan, sebelum kita di wisuda ya, prosesi yang paling sakral adalah ketika mengucapkan sumpah dan janji profesi. Saya kira itu harus diingat. Ya. Nah, terkait dengan kode etik ini itu kan dilafazkan ya. Yang pertama bahwa kita sebagai profesi tenaga kesehatan khususnya untuk bidan punya kewajiban ya, tanggung jawab kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Saya kira itu yang pertama. Dalam menjalankan profesi kita dimanapun, tentu kita harus mengingat selalu bahwa kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab pada bangsa dan negara. Ya, kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab pada bangsa dan negara, ya tentu tanggung jawabnya dalam batas undang-undang. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab pada profesi sendiri. Ya. Sebagai anggota profesi, tanggung jawabnya yang paling besar menjaga nama baik profesi di masyarakat ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya tanggung jawab dan etika profesi pada teman sejawat. Iya, itu juga harus kita jaga ya. Kita harus ingat bahwa dimanapun kita bertugas, tentu apalagi sekarang dengan interprofesional ya. Kalau di kampus dikenal interprofessional education, kita harus menjalin kerjasama yang baik ya. Dan yang kelima adalah tanggung jawab kepada pasien. Tentu dalam memberikan pelayanan kita harus mengingat bahwa di mana sih batas kewenangan kita ya, di mana sih hak dan kewajiban kita. Begitu pula pasien tentu klien kita punya hak dan kewajiban yang harus kita penuhi ya. Saya kira itu ya, kalau berbicara mengenai tanggung jawab, etika profesi, itu yang paling penting, harus rambu-rambunya yang harus kita ingat. Ya, perbincangan hari ini cukup panjang ya Bu, dan sangat banyak ilmu. Dan mungkin cukup sampai di sini perbincangannya Ibu, dan terima kasih telah menemani podcast hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali Ibu. Iya. Mungkin sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan selamat ya kepada Stikes Nani Hasanuddin karena sudah mendapatkan juga izin penyelenggaraan untuk pendidikan S1 kebidanan dan profesi ya. Tentu saya sebagai pengurus AIPKIN Korwil Sulawesi Selatan dan Barat mengucapkan selamat, sekaligus menitip pesan ya ke teman-teman pengelola bahwa dengan keluarnya atau terselenggaranya nanti pendidikan sarjana dan profesi bidan di Stikes Nani, mohon betul-betul untuk dikawal dengan baik, dijaga kualitasnya ya,
Karena kita tahu bahwa institusi punya peranan besar tentu untuk melahirkan tenaga-tenaga bidan yang profesional nantinya, ya. Terima kasih Ibu ya atas dukungan terhadap untuk kami semua. Ya Ibu, ini kami telah hidangkan tadi minuman, sejauh ini mungkin haus ya. Iya. Ya, silakan diminum Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, sahabat podcast, mungkin sekian hari ini, dan jangan lupa follow akun Instagram Stikes Nani Hasanuddin Makassar, dan jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Thank you for watching. Dadah.